Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah makrim rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah tabarak wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalankan seluruh aktivitas rutinitas kehidupan kita, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirah, agar supaya kita senantiasa berpegang teguh kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia wal akhirah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Kita akan mempelajari sedikit tentang kaidah-kaidah penting di dalam takdir Allah tabaraka wa taala sebagai lanjutan daripada kajian yang telah lalu. Pada kajian yang lalu kita sudah mengkaji terkait iman kepada takdir Allah, bahwasanya ibarat seorang insinyur, seorang arsitek yang mau membuat segala sesuatu. Allah sebagai pencipta segala sesuatu sudah menentukan apa yang hendak Dia ciptakan, yang ada di langit dan di bumi, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah yang meliputi 4 macam. Yang pertama, Allah telah mengilmui segala sesuatu sebelum menciptakannya. Bahwasanya kita harus yakin bahwasanya Allah itu ilmunya mencukupi segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi. Itu semuanya diilmui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemarin sudah kami gambarkan sebagaimana seorang arsitek yang membangun rumah, sudah pasti dia punya ilmu tentang cara membangun rumah tersebut, bagaimana mengorganisir tukang-tukang yang ada, bagaimana dia mendesain rumah tersebut sedemikian rupa. Begitu juga Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, Dia pasti mengilmui apa-apa yang Dia ciptakan.
Lalu Allah mencatat itu semuanya, mencatat segala yang akan Dia ciptakan dalam sebuah kitab, Ummul Kitab, yang diistilahkan dengan Lauh Mahfuz. Setelah itu Allah juga mempunyai kehendak bahwasanya semua yang terjadi itu tidak mungkin, tidak boleh tidak, pasti atas kehendak Allah Azza wa Jalla, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Kalau sesuatu yang baik mungkin bisa kita fahami dengan mudah. Akan tapi kenapa terkadang ada pertanyaan, kenapa Allah berkehendak sesuatu yang buruk? Kita kemarin sudah sampaikan bahwasanya keburukan-keburukan yang terjadi di muka bumi ini Allah kehendaki agar supaya ada hikmah di balik keburukan-keburukan yang memang telah Allah ciptakan. Makanya kita diperintah oleh Allah melalui Rasulullah untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang memang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang terakhir proses penciptaan atau proses kejadian tersebut atau proses penciptaan hal tersebut. Inilah keempat hal tentang takdir. Itu meliputi ilmu, meliputi pencatatan, meliputi kehendak dan penciptaan atau eksekusi. Ini cakupan yang harus kita imani dari takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatunya sudah sedemikian rupa dirancang oleh Allah dengan sangat detail sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Allah sudah merancang, mengilmui, sudah mencatat, sudah mengeksekusi apa-apa yang Dia kehendaki untuk Dia ciptakan dari manusia misalnya, dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia di akhir zaman. Allah sudah mencatatkan semuanya, dan itu semuanya atas kehendak Allah. Dan Allah pasti sudah membuat garis besar, ya, semuanya ada di Lauh Mahfuz. Seperti apa yang akan terjadi kepada umat manusia dari zaman dahulu yang pertama diciptakan sampai nanti manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah, semuanya sudah dicatat, ya, sudah dicatat, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana orang itu hidup, bagaimana orang itu nanti bisa makan, bisa minum, semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini cakupan daripada takdir. Dan pada hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang kaidah-kaidah tentang takdir. Jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami bahwasanya takdir yang tercatat pada kitab di Lauh Mahfuz tidak akan berubah, sebab rencana Allah sempurna dan tidak ada, ya, eksekusi atau kejadian atau penciptaan yang keluar dari perencanaan Allah. Berbeda dengan rencana manusia. Terkadang walaupun sudah ditulis, pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Itu rencana manusia. Kadang sudah ada anggarannya, sudah ada cetak birunya, sudah digambar sedemikian detail oleh insinyur. Akan tetapi pada prakteknya itu akan berubah, sehingga harus dirubah. Berbeda dengan perencanaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha sempurna. Segala sesuatu yang diciptakan sudah ditulis dengan sangat detail sampai ke hal yang kecil.
Bahkan para ilmuwan hari ini baru mendapati bahwasanya Allah itu maha sempurna. Orang-orang kafir yang tadinya mungkin tidak percaya dengan adanya Allah tabaraka wa taala, ketika mempelajari sesuatu yang ada di muka bumi, mereka tahu bahwasanya tidak mungkin hal yang ada di dunia itu tercipta dengan sia-sia, tidak mungkin. Pasti ada zat yang mengatur itu semuanya. Pasti ada zat yang super, yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Yang kedua, bahwasanya yang tercatat di Lauh Mahfuz itu tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan Nabi, malaikat tidak tahu. Ya, apa yang tercatat di Lauh Mahfuz tidak ada satupun yang mengetahuinya. Bahwasanya Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit, ya, di seluruh alam, semuanya perencanaan ataupun eksekunya seperti apa, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Allah tidak memberitahukan kepada kita, tidak memberitahukan kepada makhluknya siapapun juga, bahkan ya para malaikat terdekat itu mengetahui, apalagi orang-orang lain, ya. Apa-apa yang tercatat di Lauh Mahfuz, sekali lagi tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya, dan memang itu menjadi mutlak milik Allah tabaraka wa taala. Kenapa Allah merahasiakan itu semuanya? Di antara hikmahnya, ya, yang pertama, misalnya seseorang itu diberi kekayaan oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya dia tidak merasa sombong, ya, karena pada hakikatnya itu semuanya adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Jika seorang berusaha kemudian berhasil, itu juga semestinya harus sadar bahwasanya itu semuanya adalah ketentuan Allah. Semuanya tidak mungkin terjadi kecuali karena memang Allah menghendaki hal itu terjadi. Kita harus sadar, apapun yang kita raih di dalam kehidupan dunia ini bukanlah karena sebab usaha kita melulu, akan tapi semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita fahami, bahwasanya keberhasilan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Semua yang kita miliki semuanya adalah takdir dari Allah, ketentuan Allah yang memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ketika kita berhasil meraih sebuah kesuksesan, baik dalam urusan harta maupun kedudukan maupun apapun itu, kita tidak boleh sombong, ya. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Begitu juga ketika seorang tertimpa musibah, janganlah dia terlalu larut dalam bersedih, sebab musibah tersebut pada hakikatnya adalah takdir dari Allah tabaraka wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an tabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa-apa yang menimpa kepada kita, kepada kalian, min musibah, dari sebuah musibah, fil ardi wala fi anfusikum, baik di bumi maupun apa yang terjadi kepada diri kalian,
semuanya tidaklah akan terjadi kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Ya, kita harus paham bahwasanya semua musibah yang terjadi di bumi maupun pada diri kita, semuanya tidak akan lari dari ketentuan Allah yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz sebelum terjadi, sebelum hal tersebut terjadi. Kita mau seperti apa nantinya, itu adalah semuanya sudah dicatat oleh Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah berkehendak demikian? Kalau menetapkan takdir yang demikian, dalam lanjutannya Allah berfirman, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Makanya Allah memberikan hal demikian, likaila ta'saw, agar supaya kalian jangan terlalu bersedih, ala ma fatakum, atas segala sesuatu yang engkau tidak bisa meraihnya, wala tafrahu, dan janganlah kalian terlalu gembira, bima atakum, terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Apa-apa yang menimpa, musibah yang menimpa pada siapapun juga di bumi, dan apa-apa yang menimpa kepada diri kita, semuanya sudah tercatat dalam kitab sebelum menciptakannya, sebelum hal tersebut terjadi, sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Allah, itu semuanya mudah baginya, semuanya karena Allah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya, itu semuanya mudah. Apa yang terjadi di bumi dari zaman dahulu pertama bumi diciptakan sampai nanti bumi itu hancur, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bagaimana nasib bumi ini, semuanya sudah tertulis dan pasti akan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Allah, bahwasanya nanti misalnya bumi ini akan hancur, bumi akan meledak, mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam bumi, itu pasti akan terjadi. Ketika Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang keras dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di bumi, itu pasti akan terjadi. Hanya memang itu semuanya dirahasiakan oleh Allah, hanya Allah yang mengetahui. Allah menciptakan hal tersebut dengan hikmah apa? Agar supaya kita tidak terlalu bersedih ketika kita berusaha kok tidak berhasil. Misalnya, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Ketika kita berusaha, ketika kita berusaha tapi tidak berhasil, ya, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berduka cita. Begitu juga ketika kita berhasil, jangan terlalu gembira. Ketika kita luput, misalnya kita menanam sesuatu tetapi wis arep panen dilala, ya, terkena hama. Ini sudah sering terjadi. Kita jangan terlalu menyesal, jangan seperti orang kafir.
berlebihan memikirkannya sehingga terkadang malah ya, karena penyesalan yang sedemikian hebat sehingga dia tidak kuat menanggung beban yang dia terima, sehingga dia malah berbuat yang macam-macam atau bahkan mungkin sampai bunuh diri. Akan tapi seorang yang beriman kepada Allah Taala tidak pernah bersedih yang terlalu berlebihan. Sedih boleh, tapi sewajarnya. Itu sewajarnya. Itu semuanya takdir Allah. Kita kembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita berusaha, ya sudah mengeluarkan uang banyak, ya kita harus paham ketika kita berusaha itu ada dua kemungkinan, kadang berhasil, kadang bangkrut. Gimana betul? Namanya kita berusaha seperti itu. Kita harus yakin, harus siap menghadapi dua kemungkinan ketika kita berusaha. Ya seperti disampaikan oleh Allah, ya, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus sudah punya gambaran bahwa yang kita kerjakan itu ada dua kemungkinan. Kadang berhasil, kadang gagal. Kalau gagal, jangan terlalu bersedih. Ketika berhasil, jangan terlalu gembira. Karena dua-duanya dilarang oleh Allah. Ya, kalau terlalu bersedih, itu berarti terkadang itu menjadi kita kufur kepada takdir Allah. Begitu juga dengan orang yang terlalu gembira dengan keberhasilan yang dia dapat, itu terkadang membuat dia lupa bahwa keberhasilannya itu adalah pertolongan dari Allah Tabarak wa Ta'ala, sehingga lupa. Ini sekali lagi, ya, kalau kita ditimpa kegagalan dalam kehidupan ini, dalam berusaha, itu semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah. Pasti ada hikmah di balik kegagalan tersebut. Kita tidak boleh terlalu bersedih. Kita harus yakin bahwasanya Allah sudah menyiapkan yang lebih baik dalam segala macam hal, dalam berusaha, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam membesarkan anak. Itu semuanya, ya, kalau dilalah kita tidak berhasil dalam berkeluarga misalnya, qadarullah tidak berhasil, tidak usah terlalu bersedih. Sedih boleh, akan tapi tidak boleh terlalu bersedih. Di dalam mendidik anak misalnya, membesarkan anak, kalau kita tidak bisa membesarkan anak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, kepengin misalnya panjenengan punya anak, bercita-cita kepengin anaknya menjadi jenderal misalnya, itu boleh-boleh saja. Akan tapi harus paham bahwasanya itu bisa terlaksana, bisa juga tidak terlaksana. Tapi kita harus berusaha tetap. Tapi kita harus siap-siap dengan dua hal, bisa jadi, bisa tidak jadi. Ini yang harus kita sadar. Kalau kita sudah sadar apapun yang akan terjadi, pasti kita bisa menerimanya dengan pikiran terbuka. Sama, ya. Ketika seorang misalnya mau mencalonkan diri, ya, menjadi pemimpin, menjadi apapun juga itu, harus siap-siap. Kemungkinan dua, ya, bisa jadi atau bisa tidak jadi. Ini yang harus dipertimbangkan. Kalau jadi seperti apa, kalau tidak jadi seperti apa, mental harus sudah dipersiapkan.
Ya, kita kebanyakan ya ketika mencalonkan diri menjadi sesuatu, menjadi seseorang, siap menang tapi tidak siap kalah. Okay? Makanya ketika kalah, ketika dia tidak jadi, banyak hal-hal buruk yang menimpanya. Ya, ada yang stres, ada yang bahkan ada yang menjadikan dia menjadi orang yang keluar dari agama Allah, bisa saja. Nih, yang harus kita perhatikan. Ya, ketika hal-hal buruk menimpa kita cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti sabda Rasulullah. Ketika apapun yang menimpa kita, baik yang baik maupun yang buruk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma syaa wa fa'al. Allah sudah menakdirkan apa-apa yang Dia kehendaki. Ini yang harus kita ucapkan ketika kita ditimpa musibah, baik itu kebaikan maupun keburukan maksudnya. Ya, jangan hanya kita menyadari hal ini ketika kita timpa musibah saja, tapi ketika ditimpa kenikmatan atau kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kesuksesan, kita lupa. Ya, kita lupa dengan innalillah ini, sehingga ketika ditimpa musibah dia sadar akan, tapi ketika diberikan rezeki oleh Allah dia tidak faham bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, Allah sudah menetapkan, sudah menjadi ketentuan Allah sesuatu yang dikehendakinya. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan beberapa contoh dari para sahabat. Umar bin Khattab itu sebelum meninggal, sebab daripada beliau meninggal adalah beliau ditusuk, ditikam, ya, seorang majusi, ya, pada saat mau salat subuh, pada saat sedang salat subuh, maaf, gitu, ya. Ketika hal tersebut terjadi, apa yang dikatakan oleh Umar? Karena Umar itu beriman kepada takdir Allah, ya, maka Umar berkata, wa kana amrullahi qadaran maqduran. Ya, sesungguhnya ketetapan Allah itu sesuatu yang pasti berlaku. Begitu juga dengan sahabat Talha bin Ubaidillah. Ya, pada saat perang Jamal beliau juga terkena tusukan. Beliau juga berkata demikian, wa kana amrullahi qadaran maqduran. Ya, sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti akan berlaku. Ini yang semestinya kita pahami ketika sesuatu menimpa diri kita. Ini contoh yang buruk-buruk. Begitu juga yang baik-baik. Yang buruk ketika terjadi kepada kita, misalnya suatu ketika kita mengalami kecelakaan, kaki kita patah, misalnya saja, ya kita irja kepada Allah. Ya, kita memahami bahwasanya wa kana amrullahi qadaran maqduran, sesungguhnya ketetapan Allah itu sesuatu yang pasti berlaku kepada kita. Ya, kita tidak terlalu bersedih dengan apapun yang menimpa kita. Itu yang harus kita pahami tentang kaidah kenapa Allah menyembunyikan, ya, merahasiakan apa-apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz kepada seluruh makhluknya, kecuali, ya, tidak ada kecuali seluruh makhluknya. Ketiga, seseorang jika melakukan aktivitas hendaknya ia bertawakal ala Allah,
sebab segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akhris ala yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftakhu 'amal syaitan. Ya, Rasulullah bersabda, akhris, berusahalah, bersemangat dalam apa yang berguna, dalam kalian berusaha, dalam kalian bekerja, dalam segala macam hal, semangat. Ya, ketika melakukan sesuatu yang baik, panjenengan diminta oleh syariat ini, ya, melalui Rasulullah, agar supaya bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berguna, bersungguh-sungguh, semangat dalam hal-hal yang berguna bagi kita. Ya, kalau yang tidak berguna atau yang mengandung dosa tidak boleh kita semangat. Kadang-kadang kebanyakan orang kebalik, ya. Ketika mereka melakukan keburukan mereka sangat bersemangat, tetapi ketika melakukan kebaikan-kebaikan mereka tidak punya semangat. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Ya, akhris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kepada segala sesuatu yang berguna bagi kamu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya, mohon tolonglah kepada Allah dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lemah. Jika kalian tertimpa sesuatu, maka janganlah kalian mengatakan, kalau sekiranya, ya, ma fa'altu kana kada wa kada, ya, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Ya, seperti kata orang Jawa, ketika tertimpa musibah, angger nyom miki kayak kaita kayane ora kena. Ini contoh, ya, karena kata Rasulullah, hal tersebut berasal dari syaitan. Maka katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, ketentuan Allah yang pasti akan berlaku. Ya, karena kalau kita mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, itu semuanya adalah membukakan jalan bagi godaan syaitan. Ya, agar supaya kita mengingkari ketentuan Allah. Makanya ketika terjadi sesuatu yang buruk kepada kita, ya, kita mengatakan kul qaddarallahi wa ma syaa fa'ala. Ya, jangan menggunakan kata seandainya, andai kata. Cara bahasa Jawanya apa? Angger. Ya, itu semuanya membuka pintu-pintu godaan syaitan. Ini kita lihat, ya, bahwasanya syariat agama Allah ini sangat-sangat sempurna. Ketika kita tertimpa sesuatu, jangan menyalahkan, ya, menyalahkan siapa. Ya, harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya semuanya itu adalah ketentuan Allah yang dikehendaki, pasti akan terjadi. Ya, jangan belum sudah menyalahkan orang lain ketika sesuatu yang buruk terjadi, gara-gara kamu, gara-gara kok. Nah, ini yang harus kita hindari, karena itu semuanya tidak akan lari dari ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa-apa yang menimpa kita, kalau kita sering mengucapkan seandainya begini, maka aku tentu tidak begini, misalnya seperti itu, ini semuanya mengundang
ya, syaitan untuk senantiasa menggoda kita. Yang keempat, kita harus mempunyai sifat qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya manusia, seorang manusia tidak akan meninggal sampai rizkinya semuanya diberikan, jatah rizkinya kepadanya semuanya diberikan. Ya, ini harus kita pahami. Kita tidak akan meninggal dunia ini sampai jatah kita terpenuhi. Apa yang sudah diberikan, sudah tertulis di Lauh Mahfuz untuk diberikan kepada kita akan diberikan oleh Allah sebelum kita meninggal. Berarti ketika orang sudah meninggal dunia, jatahnya sudah diberikan semuanya. Makanya kata Rasulullah, "Fattaqullah wajmilu fit talab," ya. Khudhu ma khalla wa da'u ma haram, ya. Ini ketika kita mencari kehidupan dunia, kita jangan khawatir terhadap segala sesuatu. Apa-apa yang memang sudah ditakdirkan menjadi milik kita, pasti kita akan mendapatkannya. Jangan kita menghalalkan segala cara, kata Rasulullah. Ini contohnya, ya. Khudhu ma khalla wa da'u ma haram, ya. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Gitu maksudnya. Karena yang haram-haram ini hanya akan menambah dosa, tidak akan menambah rezeki kita. Karena apa? Semuanya sudah dijanjikan oleh Allah bahwa yang sudah ditentukan kita untuk diberikan kepada kita pasti akan diberikan kepada kita. Baik, sabar. Ini penting kita untuk senantiasa mempunyai pemahaman agar supaya kita tidak mudah terjerumus kepada yang haram. Ya, kepengin cepat mendapatkan harta yang banyak sehingga tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Ketika Allah sudah menentukan rezeki kita, semuanya akan diberikan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh bekerja dengan memperhatikan yang halal dan haram. Pasti akan diberikan kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Jatah kita di dunia itu pasti diberikan. Tidak perlu harus moyo-moyo, paribasane, ya, bekerja siang malam dengan tidak memperhatikan sholat, dengan tidak memperhatikan ibadah. Tidak ada gunanya. Tidak akan menambah sedikit pun dari ketentuan ini. Fa inna nafsan lan tamutu hatta tastawfiya rizqaha. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ngode mangsane ngode yang ngode, mangsane ibadah ya ibadah. Itu maksudnya. Eta. Walaupun panjenengan mangsane ibadah kok ngode baiklah kon kira tambah, pada hakikatnya tidak bertambah. Ngapa? Jadi mangsane ngode yang ngode, mangsane ibadah ya ibadah, itu maksudnya. Ya. Agar supaya apa? Agar kita harus yakin bahwasanya jatah rezeki kita memang segitu. Walaupun kita misalnya, ya, eman-eman Arab melu apa namanya jamaah misalnya, melu ikut pengajian misalnya, eman-eman ngode sih lumayanan, tidak menambah pada hakikatnya. Kita dibohongi oleh syaitan. Pada hakikatnya itu semuanya tidak menambah sedikit pun.
Ya. Ketika kita, makanya Rasulullah, ambillah yang halal dan tinggal yang haram. Carilah yang baik dalam mencari dunia. Carilah yang baik dalam mencari dunia. Ya. Wajmilu fit talab, ya. Cari yang baik-baik saja. Ini penjabarannya seperti yang di bawah. Agar supaya kita benar-benar yakin bahwasanya sesuatu yang haram ini tidak akan menambah kecuali kebinasaan. Bahwasanya ketika Allah sudah menentukan segala sesuatu, pasti hal tersebut terjadi. Walaupun kita banyak menghabiskan waktu kita misalnya untuk di sela-sela ngode, hanya dengan tetap beribadah dengan rutin. Ya, di sela-sela pekerjaan yang sehari-hari panjenengan menyempatkan diri untuk beribadah rutin sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dengan misalnya perbandingannya dengan orang yang tidak beribadah, itu semuanya akan sama. Gitu. Jatahnya pasti semuanya akan diberikan. Ini yang harus kita pahami. Ketika seorang beramal yang kelima, tidaklah ujub sebab dia tidak tahu akhir dari amalannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu ya tergantung daripada akhirnya. Ketika kita qadarullah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa rutin menjalankan ibadah, jangan pernah ujub kepada diri sendiri. Karena kita tidak tahu akhir daripada kita, akhir daripada kehidupan kita. Karena amal itu, kata Rasulullah, tergantung akhirnya. Kita hari ini bisa rutin beribadah di masjid misalnya, belum tentu di akhir hidup kita bisa rutin. Pada hari ini kita masih mau mengikuti kajian, belum tentu besok-besok gelem maning. Makanya jangan pernah ujub dengan diri sendiri, merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya lebih takwa dari orang lain. Karena sekali lagi kita tidak tahu akhir daripada amal kita, akhir daripada kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, bahwasanya semua yang sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah, termasuk penghuni surga dan neraka. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan berada. Dan Allah memiliki, hanya saja memang Allah sudah punya aturan, barang siapa taat maka dia masuk surga, barang siapa tidak taat maka dia masuk neraka. Ya. Walaupun itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah, ditentukan. Allah sudah menyatakan, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku penuhi jahannam dengan manusia dan jin. Akan dipenuhi oleh Allah. Siapa yang akan memenuhi itu orang-orang yang tidak taat kepada. Ini aturan Allah. Orang-orang yang tidak taat. Manusia tetap diberi kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dia mau masuk menjadi penghuni surga ataupun masuk penghuni neraka. Itu semuanya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang terakhir, yang keempat, bahwasanya akal ini adalah kita punya akal, tapi akal kita terbatas sebagaimana indera-indera yang lain. Kita manusia mempunyai keterbatasan.
Nah, kita punya kuping, punya pendengaran, tapi tidak semuanya bisa kita dengar. Suara yang sangat pelan tidak bisa kita dengar. Suara yang sangat keras juga tidak bisa kita dengar. Kita bisa memikirkan sesuatu, akan tapi tidak semuanya bisa kita pikirkan. Begitu juga dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Makanya ketika beragama kita jangan mengedepankan akal. Karena tidak semuanya bisa tinemu akal. Ya. Terutama hal-hal yang gaib. Misalnya Allah berfirman, nanti pada hari kebangkitan akan dikumpulkan tulang-tulang yang sudah menjadi tulang-tulang menjadi hancur lebur, akan dihidupkan kembali. Secara akal kita tidak bisa memikirkannya. Kalau kita mengandalkan akal, maka kita tidak akan beriman kepada hari kebangkitan. Kalau kita mengandalkan akal kita, ya, yang penuh dengan keterbatasan ini, kita tidak akan menjadi orang-orang yang beriman. Makanya modalnya terkait agama, terkait Al-Quran dan Sunnah, modalnya jangan dulu pakai akal. Tapi modal yang utama harus iman terlebih dahulu. Ya, sami'na wa ata'na. Jangan gunakan akal. Itu. Khususan untuk Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang lain berbeda hukumnya. Ya. Karena akal kita memang seperti itu, ya. Bagaimana kita mau memikirkan sesuatu yang memang kita tidak punya kemampuan? Bagaimana kita memikirkan, menggambarkan surga dan neraka yang sedemikian hebat? Akal kita tidak mungkin sampai. Bagaimana kita akan menggambarkan Allah beserta penciptaannya yang sedemikian luas? Akal kita, akal manusia tidak akan mungkin bisa. Makanya ketika kita membicarakan takdir, ya, kita harus, modal utama kita adalah kita beriman kepada takdir. Tapi kita tidak perlu untuk mengakali, ya, untuk membuat segala sesuatunya tinemu akal, itu tidak akan bisa. Karena akal kita adalah indera yang sangat terbatas. Manusia diberi akal, tetapi tidak semuanya bisa menjangkau, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya gaib, sifatnya tidak diketahui, ya. Kita tidak akan bisa memahaminya kecuali dengan lantaran atau perantaraan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah, itu terkait dengan kaidah-kaidah tentang takdir, ya, agar supaya kita semakin yakin, ya. Karena beriman kepada takdir ini adalah rukun daripada iman. Kalau kita mengingkari takdir, itu keluar dari keimanan. Keluar dari keimanan sekaligus bisa menjadi kita keluar dari Islam kita. Ini makanya kita harus senantiasa memperbaharui pemahaman kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kufur kepada takdir. Karena banyak, ya, orang Islam yang mengatakan ini bukan takdir, ini bukan takdir. Bagaimana bukan takdir, ya? Itu semuanya sudah diilmui oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ini semuanya adalah takdir Allah yang pasti Allah mengetahuinya. Itulah, ya, beberapa kaidah yang harus kita fahami agar supaya kita semakin mengimani takdir-takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, agar kita bisa gunakan sebagai filter di dalam kehidupan kita di dunia, agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.